Alhamdulillah alladzi amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna 'ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk bermuajahah, berkumpul di masjid ini. Semoga langkah kita dicatat sebagai amal soleh dan mudah-mudahan akhir hayat kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita sering mendengar kata-kata sunnah, dan memang dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah sunnah. Taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Seandainya kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka hidup kalian tidak akan tersesat selamanya. Dua perkara itu tidak lain adalah kitab Allah, yaitu kitab Allah Al-Quran, wa sunnata Nabi, dan sunnah nabinya. Kalau Al-Quran kita sudah mafhum, akan tetapi berkaitan dengan pemahaman tentang sunnah, maka inilah yang harus kita kaji, dan mudah-mudahan pada kesempatan subuh ini menjadi pencerahan untuk kita semua. Yang disebut dengan sunnah secara bahasa dari kata sanna yasunnu sunnah memiliki beragam arti. Di antaranya sanna yasunnu sunnah itu dari kata sanna, sebagian ahli bahasa bahwa asal kata dalam bahasa Arab itu berasal dari fi'il madi atau kata kerja lampau. Ada yang menyatakan pula dari masdar, maka atau kata kerja yang dibendakan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan gerund. Terlepas dari pendapat ahli bahasa yang berbeda tersebut, namun secara bahasa bahwa sunnah itu kita ambil salah satunya misalnya dari kata sanna, memiliki arti diantaranya adalah memotong, memangkas, itu sanna. Karenanya anak-anak yang dikhitan itu seringkali kita sebut disunat, dipotong. Kenapa? Karena ketika setelah disunat itu akan ada bekasnya, bekas di sana, disunat, sehingga bentuknya berbeda dengan sebelum dipotong dengan sesudah dipotong. Kumaha kitu ya pokoknya mah. Lalu kemudian sanna itu arti lainnya secara bahasa adalah menggigit, sehingga alat untuk menggigit dalam bahasa Arab disebut sinun. Bahasa Inggrisnya huntu, gigi gitu. Makanya di dalam ayat tentang kisos dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, annan nafsa bin nafsi, jiwa dibayar jiwa. Di dalam hukum Islam itu, hukum jinayah, hukum pidana Islam itu ada hukum kisos. Annan nafsa bin nafsi, jiwa dibayar jiwa. Artinya yang membunuh, maka kalau terbukti tentu harus melalui pengadilan. Jadi tidak serta-merta yang membunuh lalu kemudian dilakukan hukum jalanan atau main hakim babarengan gitu. Main hakim babarengan ayo lobaan mah gitu.
Namun sorangan berarti main hakim sendiri. Nah, ieu makan lobaan berarti main hakim babarengan lobaan gitu. Jadi harus melalui pengadilan dulu. Anna nafsa bin nafsi. Kalau terbukti yang membunuh, maka dalam Islam itu, dalam Al-Quran harus dibunuh lagi. Kecuali kalau membunuhnya bukan karena kesengajaan, kecuali kalau sengaja gitu, sengaja lalu sadis, bahkan korbannya banyak, maka mungkin itu tidak ada permaafan. Tapi kalau yang tidak sengaja, bisa saja itu ada yang disebut diat, membayar diat gitu, tebusan, sejumlah tebusan. Anna nafsa bin nafsi, jiwa dibayar jiwa. Wal aina bil aini, mata dibayar mata. Jadi kalau ada yang cedera matanya, maka harus dicederai itu, yang mencederainya itu. Harus lewat pengadilan tentunya, tidak serta-merta. Anna nafsa bin nafsi wal aina bil ain wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi. Jadi telinga dibayar telinga, hidung dibayar hidung, wasinna bisinni, itu. Dan gigi dibayar dengan gigi. Ada ungkapan dari sana yasunnu. Jadi wasinna bisinni, gigi dibayar gigi. Ada yang rontok giginya karena dirontokkan, dipukul, maka kata Nabi ada saksi, ada bukti, lalu dirontokkan lagi. Jadi yang membunuh dibunuh, yang mencederai hidung dicederai lagi hidungnya, jiwa dibayar jiwa, yang memukul dipukul lagi, yang menendang ditendang lagi, yang memperkosa untuk diperkosa deui. Kalau yang memperkosa nanti hukumnya hukum zina gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Kenapa gigi dalam bahasa Arab disebut sindun? Karena sesuatu yang digigit itu akan meninggalkan bekas. Kalau tadi yang dipotong akan meninggalkan jejak dan bekas sehingga berbeda bentuknya, kalau sesuatu yang digigit juga akan meninggalkan bekas. Misalnya ibu itu menggigit apel, maka setelah digigit itu akan berbeda bentuknya dibandingkan dengan sebelum digigit. Jadi kalau setelah digigit akan ada bekas, akan ada tapak. Ya, bekas apa itu di apel itu? Bekas kuntu, bekas gigi, begitu. Maka itulah disebut bahwa sunnah itu secara bahasa artinya adalah jejak-jejak, bekas atau tapak lacak lah bahasa Sunda nama begitu. Atau dalam istilah yang lain, tahun itu di dalam bahasa Arab disebut dengan sanah. Kam sanata umruk, berapa umur Anda, itu sanah. Kenapa tahun itu disebut dalam bahasa Arab sanah? Karena setiap waktu terus berlaju, bertambah usia seseorang setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka semakin bertambah umurnya, jatahnya berkurang, tapi umurnya bertambah, maka akan semakin banyak jejak-jejak yang ditinggalkannya, kan gitu. Bahkan tidak sedikit jejak-jejaknya itu yang menempel di badan, seperti misalnya keriputnya kulit, itu jejak-jejak. Atau uban, uban juga itu bekas dan jejak. Kalau uban itu jejak apa? Tapak naon, tapak ngora, berarti ayeuna teh geus kolot gitu. Aya semir ayeuna leres gitu, tapi da moal aya nu tiasa ngalawan kodrat. Makanya kata Rasulullah, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Harus yakin itu. Kecuali 2 perkara, al-haram wal maut, tua dan kematian. Jadi mungkin kita dulu mengenal artis Madonna, anger we di apa namanya, di permak bagaimanapun katingali kolotna gitu.
Makanya dalam surat Yasin 68, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami beri umur panjang, maka kami akan mengembalikan dalam hal penciptaannya. Apakah mereka tidak menggunakan akal? Artinya tidak ada orang yang semakin tua semakin kuat. Semakin tua pasti semakin semakin repot, seurnu karaos gitu, keur ngorak mah gitu, nuang naon wae oge pan, wah sagala beres ayeuna mah gitu, peuteui wae aduh paling sabaraha siki bari jeung tos teu aya wawasan susah piraku kudu di blender peuteui gitu. Nuang itu asam urat, nuang ieu diabetes, nuang ieu kolesterol, sudah banyak itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada semakin tua semakin tampan. Nu ayanya kararieu we beuki sepuh teh gitu. Nu aya teh gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi itulah yang disebut dengan sunnah secara bahasa. Jadi tahun disebut dengan kata sanah karena memang setiap waktu yang terus berlaju maka bertambah umurnya, jatahnya berkurang dan akan semakin banyak jejak-jejak yang ditinggalkan oleh orang itu. Kalau dia usianya 50 tahun berarti jejak-jejaknya 50 tahun gitu. Dan dalam ayat kursi itu disebutkan dengan dikasrohkan bahwa Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Hampir mirip dengan ya satu akar kata dengan sunnah, sanah, sinah gitu. Kenapa? Itu maknanya ngantuk. Kenapa ngantuk dalam bahasa Arab disebut dengan sinah? Bahwa Allah tidak terkena dengan ngantuk. Karena orang kalau sudah ngantuk kadituna wassalam. Tidur maksudnya gitu. Karena capek aktivitas ibu-ibu dari mulai bangun subuh begitu, lalu kemudian gegero ya cuci pakaian, lalu kemudian nyapu gitu kan, kemudian anak disiapkan sekolahnya, ya, ngamandian caroge dan seterusnya gitu ya. Wah capek weh. Maka setelah beres semuanya, cucian, jemuran sudah beres, jo lengut gitu. Itu sinah datang gitu. Biasanya enaknya bapak-bapak ya Jumaahan plus. Jadi yang plus itu bukan haji saja. Kan kalau haji plus itu berangkat lebih akhir gitu, pulang lebih awal. Maka yang plus itu Jumaahan juga ada, Jumaahan plus. Jadi datang lebih akhir, pulang lebih awal gitu. Cari tempat nyender di juru deh. Ningali khotib bekilila bekiletik gitu. Kita mah laporan, wah Masjid Mutiara itu aliran sesat. Nah, nya ada diudangkeunna pas komat gitu. Eta cenah salat Jumat di Masjid Mutiara khutbahan. Padahal lain khutbahan hees didinya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi sinah itu artinya adalah mengantuk. Kalau orang mengantuk kesannya tidur. Maka ketika aktivitas mobilenya luar biasa segala, maka akan ngantuk. Setelah ngantuk maka dia akan meninggalkan jejak-jejak. Apa jejak-jejaknya bagi ibu-ibu? Cucian sudah beres gitu, rumah jadi rapi. Nah itu jejak-jejaknya. Makanya secara bahasa yang disebut dengan sunnah itu artinya adalah jejak-jejak atau tapak lacak lah gitu. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, secara istilah bahwa sunnah itu adalah ma'udhifa lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, baik ucapannya, au fi'lin atau pekerjaannya, au takririn atau persetujuannya, au hammin atau cita-citanya. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, kemudian
kemudian juga persetujuan dan juga keinginannya, cita-citanya. Itu disebut dengan sunnah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Dan secara akademik, secara ilmiah, bahwa sunnah itu mirip dengan istilah dalam ilmu tentang masyarakat sosial, sosiolog begitu. Makanya ada seorang sosiolog, ya sosiologi, ada seorang sosiolog ahli sosial namanya Dr. Kunchoroningrat. Jadi kalau ahlinya itu disebut log-log dalam bahasa akademik itu. Kalau ilmunya ada gi-nya. Ahli sosial sosiolog, ilmunya sosiologi. Ahli jiwa psikolog, kalau ilmunya psikologi. Ahli ngaliwat kastrolog. Kemudian ilmu ngaliwat kastrologi, sebab ngaliwat dina kastrol gitu. Nah, kata beliau bahwa jejak-jejak orang-orang dahulu yang suka diikuti oleh generasi berikutnya itu, di antaranya ada yang disebut dengan material culture, ya, atau material kultur, ya. Kita menulisnya kulture, tapi dibacanya culture. Bahasa yang jujur itu bahasa Arab. Kalau bahasa yang suka menipu itu bahasa Inggris gitu. Itu menipu, tulisannya uncelek dibaca angkel, kan itu jujur gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Kata beliau, jejak-jejak orang-orang dahulu yang suka diikuti oleh generasi berikutnya itu, di antaranya ada yang disebut dengan material culture. Sesuatu yang ditinggalkan, jejak tapak lacak jalma-jalma baheula berbentuk materi. Yang kedua ada yang disebut dengan immaterial culture, jejak atau bekas orang-orang dahulu yang suka diikuti oleh generasi berikutnya yang tidak berbentuk materi. Ada yang mengatakan ketiga, ada juga yang ketiga ini dimasukkan ke yang kedua. Apa? Spiritual culture, jejak-jejak orang-orang dahulu yang berbentuk keyakinan, filsafat begitu. Nah, termasuk agama begitu, spiritual culture. Yang pertama, jejak-jejak orang-orang dahulu yang berbentuk materi itu apa? Di antaranya adalah yang berbentuk materi itu biasanya alat-alat perkakas, termasuk bangunan-bangunan. Makanya para arkeolog itu kemudian membuktikan dan meneliti bangunan-bangunan itu. Di antaranya banyaknya penemuan candi-candi yang ada. Ini menunjukkan tentang bahwa ada budaya dan juga ada sesuatu yang dihasilkan oleh manusia menjadi jejak-jejak yang suka diikuti oleh generasi berikutnya. Nah, di antaranya yang berbentuk materi itu adalah bangunan-bangunan, alat-alat perkakas, termasuk candi-candi. Dan menurut penelitian bahwa candi yang terbanyak itu bukan di Bali, tapi di Jawa Barat. Ya. Candi Mandian, Candi Cukur, Candi Beli, Candi Bayar. Nah, jadi kadinya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi itu yang berbentuk materi, diteliti dan semakin lama semakin disempurnakan. Nah, itu secara materi biasanya seperti itu. Makanya kalau dulu itu menanak nasi, ya, memasak masakan itu menggunakan hawu, ya, tungku. Maka semakin canggih ditemukanlah kemudian kompor. Dulu itu minyak tanah, sekarang konversi ke gas. Sudah semakin canggih. Lalu kemudian gas nanti mungkin saja diganti dengan nuklir atau listrik gitu, ya. Kalau di negara-negara maju sudah menggunakan itu, gitu. Pakai listrik gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi itulah secara materi disempurnakan. Penemuan-penemuan orang dahulu itu disempurnakan. Dulu kalau mau ngobrol kan harus main sungsi wae gitu kan, disungsi, wah disusul gitu. Lalu ada keperluan ngobrol. Setelah ada tulisan pakai tulisan surat.
Kemudian ditemukanlah telegraf gitu. Lalu ditemukanlah telepon, tapi masih ada kabelnya. Sekarang sudah nirkabel, tanpa kabel lagi, bahkan bisa video callan. Semakin lama secara materi itu peninggalan orang-orang dahulu berbentuk materi itu akan disempurnakan. Kemudian yang kedua, jejak-jejak orang-orang dahulu yang kedua adalah yang tidak berbentuk materi, immaterial culture. Apa? Di antaranya adalah tentang penghidupan atau mencari kehidupan. Dari mana bisa motong rambut, mangkas rambut? Dari orang tuanya ilmunya. Orang tuanya dari mana? Dari orang tuanya, gitu. Termasuk bahasa. Dari mana bisa bahasa Sunda? Dari ayah ibu. Ayah ibunya dari siapa? Kakek nenek. Kakek nenek dari siapa? Dari uyut. Uyut dari siapa? Dari bau. Bau dari mana? Jangawareng. Jangawareng dari mana? Terus sampai udeg-udeg, gitu. Dan bahasa yang paling dekat kepada Al-Quran, kata para ahli bahasa ini, itu bahasa Sunda. Ini bukan kata saya, tapi kata para ahli bahasa, bahwa yang paling dekat kepada Al-Quran itu adalah bahasa Sunda. Karena sangat banyak padanan kata, sinonim, ya, murodib, sehingga sangat mudah untuk menerjemahkan dibanding dengan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kadang-kadang susah menerjemahkan dari bahasa Arab, miskin bahasa. Tapi bahasa Sunda mah rikip, lantip, dan juga sangat sederhana bahasanya. Sehingga dalam bahasa Sunda ada istilah pantomolongo, pantomelenge. Kan beda moloko jeung melenge. Molongo mah pageblang, semua daun pintunya terbuka. Kalau melenge mah sedikit, gitu. Jadi dalam istilah ilmu mantik ada yang disebut dengan tasawur. Tasawur itu adalah ketika kita menyebut sesuatu akan tergambar dalam pikiran kita. Kalau saya menyebut bala-bala, naon bunuh kabayang tah. Padu kabayang teh aya wortelan, aya engkol, malah cengek nage nyelip gitu tah, gitu. Kabayang. Kalau saya menyebut aki-aki, kabayang naon? Peot, menurut gitunya, kolot, udah malaya aki-aki ngora kolot. Gitu. Kalau saya mendengar menyebut kata-kata bidadari, kabayang we geulis gitu, campernik gitu. Pokoknya nama gelis begitu. Nah, itu yang disebut dengan tasawur. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Demikian pula ketika kita mendengar kata panto melenge, terus kabayang gitu. Oh, saeutik panto melenge bisi beurit asup. Tapi lamun panto ngageblang bisi munding asup tuh. Lamun panto melenge bisi munding asup teu nyambung eta mah. Da melenge mah saeutik, lamun ngageblang tawa panto molongo tapi bisi munding asup leres gitu. Da undak usuk bahasa Sunda mah kitu, aya keur batur, aya keur sorangan. Gitu. Model abdi neda, bapak tuang, entok lolodok, kucing nyatu, gitu kan. Abdi siram, bapak mandi, gitu. Ibu mandi, gitu. Asep noong. Punten Bapak Asep. Pilih aya di dieu. Nah, jadi bahasa Sunda mah gitu. Nah, tapi kadang-kadang banyak yang sekarang ini generasi yang tidak memulai bahasa Sunda gitu. Sehingga ibu-ibu yang ibu muda lah, anaknya masih TK gitu, pakai bahasa Indonesia ngajarkeun teh gitu kan. Ayeuna makana budakna teh bari lulumpatan, bari ucing-ucingan. Bahasa Indonesia we ngajarkeun teh, ngobrol lagi bahasa Indonesia. Hiji mangsa eta mah si dahareuna teh
katodel ku budakna teh nepikeun ka bahe kumaha ceuk indungna nu tadina bahasa Indonesia di bahasa Sunda ceuk aing teh tadi hakan teh tadi ceuk aing teh tadi hakan teh tadi jadi bahasa Sunda mah lamun keur ngamuk keur nafsu keur nasteun karek keluar matak teu aneh barudak ayeuna bahasana kalalasar gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah, jejak-jejak orang-orang dahulu yang suka diikuti oleh generasi berikutnya diantaranya adalah immaterial culture yang tidak berbentuk materi, diantaranya bahasa, cara-cara ilmu tentang mengolah makanan. Makanya setiap daerah ada ciri khas makanan tertentu, ya. Di Garut dodol, Sumedang tahu, Cililin wajit gitu. Ai di Cibabat naon? Cibabat mah suhur di dieu mah aya Amanda, aya. Nah, ikhwati rahimakumullah. Dari mana ilmunya? Dari orang tuanya. Orang tuanya dari orang tuanya terus itu. Nah, itu immaterial culture. Tapi ada yang ketiga, itu spiritual culture. Keyakinan, agama. Dari mana beragama Islam? Dari mana tahu Islam, mengenal Islam? Dari orang tuanya. Orang tuanya dari orang tuanya terus begitu. Maka dalam hal ini ikhwati rahimakumullah, Rasulullah telah berpesan, fa in kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Dalam urusan dunia kalian maka kalian tuh lebih tahu. Artinya urusan material culture dan immaterial culture, kalau dalam urusan bangunan, dalam urusan fisik, pakaian segala macam, silakan kalian lebih tahu. Modenya, modelnya, seninya, silakan kalian lebih tahu. Termasuk bahasa ada EYD ya, yang disempurnakan terus, semakin lama semakin ada ketentuan-ketentuan, ada bahasa-bahasa ilmiah, ada bahasa prokem, silakan itu kalian lebih tahu. Fa in kana min amri dinikum fa ilayya, tapi kalau dalam urusan agama kalian fa ilayya itu harus merujuk kepadaku. Ini urusan ibadah itu tidak boleh kita sembarangan melaksanakan. Makanya dalam ibadah itu hendaklah kita mencari dalil yang memerintahkan, sehingga kaidah usulnya menyebutkan bahwa al aslu fil ibadati al butlan, asal dari ibadah itu batal, tidak boleh dilakukan hatta yakuna dalil alal amri, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Kalau ada dalil Quran, ada dalil hadis yang sahih, baru kita laksanakan. Kalau tidak ada, jangan kita laksanakan. Jadi kalau dalam ibadah itu cari perintahnya. Beda kalau kata para ulama tentang kaidah berkaitan dengan makanan. Kalau makanan mah cari larangannya, bukan mencari perintahnya, tapi cari larangannya. Ieu haram teu gitu. Salila teu haram mah sok wae ai beuki mah rek taraje sendang capit kekeset naon wae oge sok gitu. Ai beuki mah gitu. Ceuk paribasana gitu. Beda aya nu beuki kana taraje pan iwung teh taraje teh gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka dalam urusan agama harus merujuk pada Rasulullah, sehingga beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dalam urusan agama ini yang tidak ada contoh dariku, maka amal itu tertolak. Jadi kalau pas sholat misalnya atau ibadah apapun, Pak, di mana dalilna? Oh, ieu tah dalilna. Quran surat ieu, hadisna ieu, sok sanaos teu apal, minimal kita punya pegangan bukunya. Minimal rujuk kana mazhab gitu. Kita tahu, sehingga bukan taklid tapi harus ittiba, mengikuti dengan tahu kenapa sampai hukumnya menjadi haram, menjadi halal, menjadi mandub, menjadi makruh, menjadi mubah gitu. Jadi tidak boleh yang sebut dengan taklid, mengikuti tanpa tahu ilmunya, tapi hendaklah mengikuti dengan tahu dasar ilmunya. Makanya Imam Bukhari menyebutkan al ilmu qoblal qaul wal amal, berilmu sebelum berbicara dan beramal. Begitu. Nah, ini ikhwati iman rahimakumullah. Jadi yang disebut dengan sunnah itu artinya adalah jejak-jejak orang dahulu. Dan kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, kalau di Fathul Bari nomor hadisnya 3456, kata Rasulullah, la tattabi'unna sunnana man qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jejak-jejak orang-orang sebelum kalian.
Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, hatta lau salaku juhrodobi, sehingga apabila sunnah-sunnah jejak-jejak orang-orang dahulu yang kalian ikuti itu mengantarkan kalian kepada lubang biawak, maksudnya mengantarkan kepada kesesatan, la salaktumuhu, banyak di antara kalian yang tidak sadar mengikutinya menjadi tersesat. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Oleh karena itu, hadis itu menunjukkan bahwa ada sunnah di luar sunnah Nabi. Bahkan ungkapannya dengan ungkapan jamak. La tattabi'unna, bahkan menggunakan huruf taukid, huruf yang menguatkan. Huruf lam, huruf nun itu menunjukkan sesungguhnya. La tattabi'unna. Ada ada dua huruf, huruf lam dan huruf nun yang bertasdid, itu huruf taukid. Huruf yang menunjukkan sebuah kepastian. La tattabi'unna, sungguh kalian akan mengikuti. Sunnana, ungkapannya dengan kata sunnah dalam arti dengan jamak sunan. Kalau yang diikutinya satu, sunnatun atau sunnatan, tapi kalau jamak sunan. Makanya di Pulau Jawa yang pertama kali menyebarkan agama Islam itu disebut para sunan. Ya, kenapa? Karena yang pertama kali lalu meninggalkan jejak, jejaknya diikuti. Maka disebutlah sunan. Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Mutiara. Itu ayahnya Sunan Mutiara beliau. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi itulah kenapa disebut dengan sunan. Dan itu ungkapannya kata Rasulullah, la tattabi'unna sunana man qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pelan tapi pasti, hatta lau salaku juhrodobi, sehingga apabila jejak-jejak orang-orang dahulu yang kalian ikuti itu menyesatkan, la salaktumuhu, banyak di antara kalian yang tidak sadar mengikutinya menjadi tersesat. Nah, ungkapannya dengan kata sunan, artinya ini hadis ini menunjukkan bahwa ada sunnah di luar sunnah Nabi. Ada jejak-jejak di luar jejak Nabi yang menyesatkan. Begitu. Bahkan banyak di antara manusia hari ini yang mereka mengikuti jejak di luar Nabi dan merasa yakin dengan apa yang dilakukannya itu benar. Gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Disinilah yang harus kita pahami dan hati-hati bahwa urusan jejak-jejak ini, kalaulah dalam urusan duniawi tadi, maka itu dibolehkan. Tapi kalau dalam urusan agama harus merujuk kepada Rasul, terutama dalam urusan akidah. Kalau dalam urusan akidah mah itu hitam putih, tidak boleh ada abu-abu dan kompromi. Tapi kalau dalam urusan khilafiyah atau yang disebut dengan furu, maka itu boleh berbeda. Tapi dalam urusan akidah itu nggak boleh berbeda. Nah, hati-hati ketika ada yang disebut dengan iltibas, percampur adukan dalam urusan akidah, nggak boleh. Dalam urusan akidah nggak boleh campur, harus lakum dinukum waliyadin. Jadi kita harus jelas mana perbedaan yang tidak boleh, mana perbedaan yang boleh. Perbedaan yang tidak boleh seperti dalam urusan akidah, nggak boleh. Rukun iman akidah itu diantaranya, nggak boleh. Kalau mukmin muslim, Tuhannya harus Allah, nabinya harus Nabi Muhammad, kemudian malaikatnya pemahamannya harus benar, pemahaman terhadap kitabnya harus benar, dan yang diyakini Quran diantaranya gitu. Dari 4 itu yang terakhir adalah Al-Quran. Kalau mengaku mukmin muslim, Tuhannya bukan Allah, kemudian kitabnya bukan Al-Quran, walaupun dia mengaku mukmin, itu bukan saudara seagama, mungkin saudara secara kemanusiaan saja. Jadi akidah tidak boleh berbeda, termasuk terhadap keyakinan terhadap hari kiamat dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu harus sama. Ini yang disebut dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, begitu kan. Tapi ada perbedaan yang boleh terjadi, yaitu perbedaan dalam urusan furu, dalam urusan cabang. Maka para ulama itu membuat kaidah usul, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad lagi. Saling hormat saja. Satu contoh misalnya, ada orang yang ketika sholat dalilnya sama tapi interpretasi yang berbeda.
Kata Rasulullah, fala tabruku kama yabrukul ba'ir. Janganlah kamu turun untuk sujud dalam salat seperti turunnya unta. Sampai hari ini para ulama berbeda dalam hal gerakannya. Ada yang mengatakan tidak boleh turun untuk sujud dalam salat seperti turunnya unta, itu jangan lutut dulu, harus tangan dulu, baru kemudian lutut. Ada yang mengatakan tangan dulu baru lutut, begitu. Sampai hari ini dalilnya sama tapi interpretasi berbeda. Padahal kata Nabi sudah diberikan modelnya, yaitu unta, gitu. Jangan kamu turun untuk sujud dalam sholat seperti turunnya unta. Tapi anger nepikeun ka ayeuna para ulama berbeda pendapat. Aya anu tur heula, aya anu panangan heula. Padahal geus dicontohan ku onta. Jadi nu pinter teh onta. Maka itu mah boleh perbedaan yang boleh terjadi. Tong diribut-ributkeun gitu. Kenapa? Karena itu mah ada ijtihad, silahkan saja saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu perbedaan furu, dan banyak lagi ini kalau dibahas tentang furu itu sangat banyak sebetulnya. Itu mah cabang yang tidak boleh terjadi perbedaan dalam urusan akidah, begitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, oleh karena itu dalam urusan akidah nih hati-hati. Contoh misalnya begini, banyak terjadi iltibas. Kalau ada yang mau melahirkan, misalnya usia 7 bulan, ada kan 7 bulanan. Nah, 7 bulanan itu diantaranya, ini suka ada. Bahkan ya adalah gitu. Saya pernah mengalami itu, semua menyaksikan. Ketika usia 7 bulan itu kemudian dimandikan si ibu hamil itu dengan air yang sumbernya dari 7 sumur. 7 sumur, pakai kembang 7 rupa, sampingnya itu 7 macam. Lalu kemudian pakai belut, betul kan? Pakai belut. Kenapa pakai belut? Karena belut itu kan licin. Nah, supaya mudah-mudahan ini disadarkan pada belut, dinisbatkannya. Mudah-mudahan ketika melahirkannya itu licin, lancar seperti belut gitu. Sebab lu pakai landak mau narojosan kan gitu. Mantap pakai belut gitu. Lalu setelah itu pakai kelapa gading, ya, gambarnya Arjuna dengan Sri Kandi. Tapi ada juga dari Islamnya apa? Neng lamun hayang kasep lalaki soleh cing mineng maca surat Yusuf, lamun hayang gelis jeung solehah cing mineng maca surat Maryam. Naon kaitananan maca surat Yusuf jeung Maryam, padahal kan kasep jeung teu mah kumaha modalna. Gitu. Aku mah modal kan gitu. Bapana ciga Syahrini, indungna ciga Syahrini gitu. Bapana ciga sial meureun kitunya kitu deui, indungna rumeuk bapana teu pararuguhnya kitu deui nu eta lagi. Nah, ikhwati rahimakumullah. Jadi ada iltibas, Quran ti Islam tapi belut di mana? Eta di mana? Nah, itu hati-hati. Ini bukan urusan puru nu kitu mah, urusan akidah, da kaitan dengan keyakinan. Kalau urusan yang berbeda dalam urusan puru cabang, masing-masing punya dalil tina Quran atau hadis tapi interpretasi berbeda. Itu boleh selama dalilnya itu sahih. Cuman interpretasi berbeda. Tapi ieu mah aya dalilna eta oge ngan dina Candrapi, dina Weda eta mah. Ari Weda orang mana, agama naon? Gitu, agama Hindu kan gitu. Makanya mana perbedaan yang boleh terjadi, mana yang tidak, kita harus cerdas. Nah, ikhwati rahimakumullah, hati-hati. Makanya Islam itu ajarannya bagaikan air yang mengalir dari atas pegunungan. Memang fitrahnya itu mengalir mencari tempat yang rendah. Misalnya di sini nih, di Burangrang jadi itu tuh, di Burangrang teh bersih, cai teh gitu ngocor. Nepi ka Cisarua aya nu miceun runtah, jadi we kotor. Nepi ka Cipageran aya nu miceun runtah, ka Cibabat beuki kotor. Nepi we ka dieu ka Taman Mutiara, leuwih kotor. Bagaimana supaya air itu bisa dimanfaatkan lagi? Maka perlu teknologi dan alat untuk menyulingnya, memfilternya. Maka setelah difilter, disuling, maka menjadi bersih kembali. Demikian pula dengan ajaran Islam. Dari Mekah Madinah itu bersih asalnya. Kan ada beberapa teori, ada teori Gujarat, ada teori India, ada teori Cina, sama Islam ka Indonesia teh panyimpang heula gitu. Kita ambil misalnya nyimpangna ka Cina. Di Cina teh terkontaminasi dengan
Cina. Tapi kalau terkontaminasi dalam urusan dunia, boleh. Pakaiannya misalnya seperti ini kan seperti pakaian Cina ini. Walaupun saya tidak sipit, bukan orang Cina gitu. Tapi iya kan kepengaruhan gitu. Urusan dunia nggak apa-apa. Tapi kalau kaitan dengan masalah keyakinannya, nah itu hati-hati. Maka Islam yang asalnya bersih terkontaminasi dengan ajaran Cina. Datang ke Indonesia. Di Indonesia sudah ada animisme, dinamisme, Hindu, Buddha sudah lebih dulu. Maka bercampur baur. Perlulah alat untuk memfilternya. Talabul ilmi gitu ya. Lewat diskusi-diskusi, mana yang agama, mana yang adat, mana agama, mana yang budaya gitu. Makanya sunnah itu adalah secara istilah apa yang datang dari Nabi, tapi secara bahasa bahwa sunnah itu adalah dari siapapun, datang dari siapapun. Maka secara istilah yang harus kita pegang, bahwa apa yang bersandar dari Nabi itu yang harus kita pegang, begitu. Hanya tentu kita harus pandai memilih dan memilahnya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itulah barangkali bahasan singkat tentang makna sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah, karena seandainya ibadah yang kita lakukan tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah atau hadis yang sahih, maka tentu ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus jelas tanggung jawab ilmunya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya al-ilmu qoblal qaul wal amal, berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan, karena waktu juga yang membatasi kita sampai dengan pukul 6, karena sudah di WA sampai pukul 6 selesai katanya gitu. Tapi kalau ada pertanyaan kurang lebih sekitar 10 menit silahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah mungkin beres, supaya cepat-cepat bisa sarapan kalau tidak ada pertanyaan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.